menyentuhnya atau sentuhannya laki-laki kepada perempuan lain. Jadi kalau ada orang laki-laki menyentuh perempuan lain tanpa adanya satir, maka batal wudhunya. Wasani utai kang nomor loro iku annaumu turu ala ghairi hayatil mutamakkini. Ing atase liyane tingkae wong kang netepaken pelungguhane. Wa fi ba'din nusakhil matni lan iku tetep ing dalam sebagiane pira-pira tuladane kitab matan ziyadatun minal ardi bimak'adihi utawi tambahan minal ardi bimak'adihi. Wal ardu utawi wal ardu utawi lafat ardu iku laisat ora ana apa ardu ora ana iku biqayyidin qayyid. Jadi yang nomor 2 perkara yang bisa merusak wudu itu apa? Tidur. Tidur itu bisa merusak wudu. Tapi tidurnya kalau memang tidak menetapkan tempat duduknya ke bumi atau ke tempatnya. Posisinya tidurnya itu tidak menetapkan itu. Ya seperti ini menetapkan namanya. Atau orang tidurnya tidur silo ya, duduk sila gini ya. Bukan dongkrong ya. Pokoknya bokongnya itu mantep nanggene bumi atau bumi atau yang lain. Makanya tadi diterangkan di sini wal ardu laisat biqayyidin. Walaupun enggak bumi, kursi atau yang lain itu kalau memang bokongnya itu ya begini, duduknya itu tetap seperti itu ya. Maka tidak membatalkan ya. Kalau tidak seperti itu tidurnya, maka membatalkan. Tapi ada syaratnya. Walaupun tidurnya itu menetapkan tempat duduknya, seperti tidur orang duduk yang contohnya tadi itu. Tapi kalau orangnya terlalu kurus, ya tetap membatalkan. Karena orang terlalu kurus itu ya ada lubang-lubangnya ngosnya ya, ada ngosnya ya. Jadi ada salah-salahnya itu. Jadi auna utawa turu sapa wong iman hale ngadeg turu ning ngadeg, ya tetap membatalkan. Wa ala qafahu lan ing atase jithoke wong turu berarti melumah. Ngene ya, turu jithoknya ya begini, melumah berarti. Walau mutamakkinan senajan netepaken pelungguhane. Senajan netepaken. Ya. Jadi kalau tidurnya tidur berdiri atau tidurnya tidur melumah, walaupun menetapkan, maka hukumnya membatalkan wudunya. Wudunya batal. Jadi tidur ini yang dimaksud, bukan ngantuk. Ya. Kalau sekedar ngantuk enggak. Apa bedanya ngantuk dengan tidur? Ya. Kalau tidur itu sudah tidak mendengar suara. Kalau ngantuk masih mendengar tapi enggak jelas. Ya krungu tapi enggak paham. Lah begini ngantuk ya begini. Krungu tapi ono maca khotbah merem-merem gini ya. Tapi saya krungu apa yang dia tapi gak jelas. Ini ngantuk jenenge. Tapi nek gak tunggu bras, apa mana tambah ngorok ya. Ya tidur namanya itu. Sudah tidur itu. Tidur yang menetapkan tempat duduknya itu tidak bisa membatalkan wudu kalau memang bangunnya dalam posisi tetap seperti semula. Gak miring ya. Ya bener asale longgone biasa ngene. Tapi begitu bangun lo kok wis miring ini ya maka batal. Berarti ini wonten jalene. Jadi film ini betul. Ya, posisi berubah. Jadi dari tempat semula kadang-kadang wonten yang ngantuk ini ngeten filmnya. Nah, ini wonten ya. Ini berarti batal. Berarti kan film nih batal, iya. Ya film nggak film itu ya orangnya yang tahu. Walaupun begini-gini, ya bisa ngantuk bisa. Ya disertai ngorok ya tidur berarti. Kalau tidak disertai ngorok, ya batal. Tapi sana tidur loh ya, tidur. Bukan hanya ngantuk. Walaupun ngantuk ya ada yang begini. Loh gini ngantuk ya ada. Ya. Kalau memang ngantuk nggak apa-apa. Ya. Kalau memang betul-betul tidur, ya batal. Berulang-ulang nih. Loh ya, sudah diangkat batal itu. Ya. Sudah diangkat batal. Ya. Itu
posisi ya harus wudu. Satu, orang tidur yang menetapkan tempat duduknya itu tidak membatalkan wudu kalau memang tadi itu begitu bangun posisinya tetap seperti semula. Terus yang dua, tidak terlalu kurus, ya, orangnya tidak terkurus. Nomor tiga, memang tidak terjadi kentut atau yang lain. Kalau terjadi kentut ya batal. Ya apa? Sampean turu apa ya? Dia menetapkan duduknya, bangun posisinya tetap. Tapi ada temannya yang mengatakan pada sampean mengentut, ya harus wudu. Lah enggak ada yang enggak ro ya. Ada yang bilang sampean tadi kentut, ya harus wudu kalau gitu. Ya. Lah karena uang aman ya. Lah kalau kan aman, kalau sing kondo ya. Itu. Makanya begitu menghukumi zahir ya, menghukumi zahir ya. Sampun wonten malih, mboten wonten. Pasali sutai kang nomor 3 iku zawalul akli. Ilangi akal. Ail wala batu tegese nglindhe alai ngatasi akal. Nggih. Jadi bisukrin kelawan mendem au marodin utawa kelawan loro au jununin utawa gendeng au irmain utawa ayanan au ghairi dzalika utawa liyane mengkono-mengkono kabeh. Sing nomor 3 perkara sing batalna wudu. Jadi perkara yang batalkan wudu yang nomor 3 yaitu hilang akalnya ya. Walaupun orangnya itu menetapkan tempat duduknya, tapi kalau sudah hilang akalnya itu membatalkan wudu. Ya bener tuh nelonggo, tapi wong gendeng ya batal wudunya ya. Hilang akalnya ya. Sebab mendem atau sebab sakit terlalu parah sehingga hilang akalnya, atau gila atau ayan atau yang lain, maka membatalkan wudunya. Warabi'u utai kang nomor 4 iku lamsur rajuli ngutike wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya. Ghairul mahrami sakliyane mahram walau mayitatan, senajan mayit utawa mati. Jadi sing nomor 4 ya, sing garai batal wudu, yang membatalkan wudu yang nomor 4 itu menyentuhnya atau sentuhannya laki-laki kepada perempuan lain. Jadi kalau ada orang laki-laki menyentuh perempuan lain tanpa adanya satir, maka batal wudunya ya. Maka batal wudunya. Yang disentuh itu kulitnya ya. Kulitnya kulit perempuan dan kulit laki-laki bertemu. Ya, saling senggol-senggolan. Itu membatalkan. Kalau bukan kulit enggak. Apa rambutnya enggak ya. Kukunya enggak, giginya enggak gitu ya. Jadi sama sampean punya wudu kok menyentuh atau niat menyentuh giginya istrinya enggak apa-apa, suruh meringis disentuh gini enggak apa-apa ya. Enggak batal. Atau rambutnya enggak batal ya. Tapi kalau yang lain atau kulitnya membatalkan wudu, tapi syaratnya perempuan lain, ajnabiyah. Ajnabiyah itu perempuan lain walaupun orangnya sudah meninggal. Yang batal wudunya yang hidup. Yang meninggal sudah nggak batal, nggak usah dibarani wudu maneh. Ya. Iya. Jadi kalau memang orangnya hidup batal. Kalau yang sudah meninggal nggak usah. Kalau ada mayit laki-laki atau perempuan,
disentuh dulur itu bukan mesti mahram. Karena kalau dulur cara Jawa itu umum, ada yang memang boleh dinikah, ada yang memang nggak boleh dinikah. Itu lain ya. Kok disentuh, disayang atau dibanggakan, itu yang batal wudhunya yang nyentuh. Yang disentuh enggak. Yang mati enggak apa-apa. Enggak usah diwudhui mana, sebab yang mati hilang mukalafe kan. Hilang mukalafe. Dan yang meninggal enggak usah diulangi wudhunya. Rame niku wonten. Yo ada. Nggih, lan iki kejadian ngene kan sing semerapi umum ini. Orang meninggal misalnya niku ingkang meninggal niku perempuan. Derek-derek betul. Betul. Mboten enten sing anu, mboten sing ngangkat lah. Mantu disujeni. Matur Bu, aku dudu anu batal. Lah niku sering wonten. Lek sing batal iku sing urip. Sing mati gak batal. Mungkin lek kate nggawa itu bukan mahramnya memang. Kalau memang nggak ada lagi ya nggak apa-apa. Kalau masih ada lagi mahramnya ya mahramnya, karena itu menyentuh lain mahram kan, itu lain mahram. Masalah batalnya nggak batal yang meninggal. Yang batal itu yang masih hidup. Itu. Nah, makanya harus ngaji. Lah ngaji meroro ya. Jadi yang batal itu yang hidup, ya. Jadi itu sama halnya dengan begini. Ini Pak, kadang orang banyak yang nggak tahu. Ada orang, alhamdulillah, ada orang suami istri malamnya berhubungan, kan junub, meninggal. Apa harus dibilangkan ke Bapak Mudin, lah ngedusi? Nggak usah, ya. Ya nggak usah ya, langsung didusi mayat itu sudah. Pak Mudin mau dalam niki mundut wau. Lho enggak sangot dah begitu. Mboten usah. Oh, dalu mateni London niki mboten usah ngoten. Ya sudah, wis mati sudah. Iya mandi biasa itu. Kalau enggak anu dijelasno kabeh ngono. Ya, enggak usah begitu. Jadi menyentuh perempuan lain itu yang bukan muhrimnya atau mahramnya itu membatalkan wudu. Ini mazhab Syafi'i. Sekali lagi ini fikih mazhab Syafi'i. Sudah membatalkan wudu, ya. Yang batal kalau memang orangnya itu meninggal, yang batal yang masih hidup, ya. Tapi tersanya wal muradu utai kang den karepaken birrajuli kelawan wong lanang wal mar'ati lan wadon iku zakarun wong lanang wa unsa lan wong wadon balagha kang wis tumeka pese zakar unsa haddas syahwati ing batese syahwat den kepingini urfan ing dalem urufe. Dadi sing batalno iku lek ancene kedua-duanya memenuhi syarat apa ya? Memenuhi syarat sudah sampai pada batas-batas disyahwati. Pada batas-batas disyahwati. Ini ya apa? Kalau diukur dengan umur, ini kalau menurut Imam Syekh Yusuf As-Sambalawaini itu 7 tahun. Itu 7 tahun. Jadi ada orang laki-laki menyentuh muridnya perempuan, ya. Biasanya guru itu berhadapan dengan murid, atau kita menyentuh dengan siapa pokoknya selain mahramnya. Yang membatalkan wudu itu kalau memang kedua-duanya sudah balik. Bukan sudah balik. Artinya sudah apa ya? Sampai pada batas-batas disyahwati. Ukurannya disyahwati itu menurut orang yang apa ya? Yang memang mana tadi itu kok hilang? Yang wataknya selamat. Jadi yang normal lah. Menurut orang normal itu memang anak seperti itu sudah waktunya
untuk disahwati. Karena kan ada orang yang nggak normal, lalu bayi syahwat, nang bayi syahwat kan ada orang itu. Tapi sini ukurannya kal Imam Syafi'i, seperti Imam Syafi'i, ya. Jadi ukuran Imam Syafi'i. Jadi kalau memang seperti orang-orang seperti Imam Syafi'i, kalau melihat anak seperti itu sudah syahwati apa enggak? Jadi orang yang selamat wataknya, ya, atau beatnya selamat, ya, itu seperti Imam Syafi'i di sini. Jadi sing anjane bener-bener wonge waras, gak punya kelainan, ya. Karena kan ada orang itu, ya, walaupun kadang anak kecil itu syahwat, ya. Dan ini enggak, maksudnya sampai pada batas disyahwati itu ukurannya orang yang normal, bukan orang yang ada kelainan. Di sini contohnya Imam Syafi'i, terus Sayyidatun Nafisah di sini. Jadi kalau memang ini tidak sampai batas orang-orang yang disyahwati, maka menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Kalau sudah sampai masanya untuk disyahwati menurut akal yang sehat, maka ini membatalkan wudhu. Sehingga ada ulama yang membatasi dengan batasan tahun umur. Itu Syekh Yusuf As-Sambalawa ini itu 7 tahun. Nah, 7 tahun. Kalau memang kita membahas umur ya enak, umur 7 tahun berarti ya wis pantes lek syahwati. Lah umur 5, 3 ya apalagi masih bayi. Ya kalau memang nggak normal, ya memang ada orang yang normal itu ya. Walaupun kecil. Jadi itu. Wal muradu ta kang derep-karepaken bil muhrimi kelawan wong harum kang haram apa nikahuha. Nikah man di ajli nasabin krono arai nasab au rodoin utawa tunggal susu au musoharatin utawa hubungan mortuwa. Jadi sing dimaksud muhrim tadi itu orang batalnya wudhu yang nomor sekian tadi itu, yang nomor 4, menyentuhnya orang laki-laki terhadap perempuan lain yang bukan muhrimnya. Loh, yang dimaksud muhrim itu ya siapa? Sing dimaksud muhrim itu orang yang tidak boleh dinikah. Karena apa? Karena ada hubungan nasab, ada hubungan satu susu, ada hubungan mertua, ada hubungan mertua. Itu orang-orang yang termasuk muhrim. Kalau muhrim ya nggak batal wudhunya. Nah, sudah. Lu suami istri itu adalah muhrim, bukan muhrim itu orang lain itu. Cuma kita halalkan dengan cara akdun nikah. Dengan akdun nikah sudah hilang semua yang asalnya batal malah nggak batal, yang asalnya nggak boleh dikumpuli malah boleh dikumpuli, yang asalnya nggak boleh bareng dengan kita, tidur dengan, apalagi tidur dengan kita malah boleh dengan apa? Mobil tu nikah itu atas wija fil mahril mazkur. Ya tetap orang lain yang dekat pada kita itu istri. Orang ajnabiyah yang dekat kepada kita itu istri, cuma halal semuanya. Karena apa? Ya karena dengan itu akdun nikah itu. Ya, makanya mazhab Syafi'i sekali lagi menyentuh istri itu membatalkan wudhunya. Nah, wes itu satu istri itu membatalkan. Dah. Kalau hubungan nasab ibu dan ke atas, ibunya ibu ke atas, ya. Terus anak ke bawah, anak cucu, cicit dan seterusnya ke bawah, ya. Itu. Ya. Terus hubungan rodok itu seperti nasab. Arti rodok itu satu susu, ya. Saya dengan sampean pernah disusuni satu orang, ya. Walaupun ibu saya menyusui sampean, ya dengan syaratnya di bawah umur 2 tahun, belum umur 2 tahun. Terus ada 5 susuan, ya, yang masuk. Maka saya dengan sampean itu termasuk saudara rodok, itu muhrim. Seandainya laki-laki dan perempuan nanti nggak boleh dikawinkan, wudhunya ya nggak batal, seperti itu, ya. Itu yang hubungan rodok. Atau hubungan mertua nggak boleh sudah, ya. Anaknya sudah dinikah, ya sudah mertua itu. Mantu atau mertua.
Iya, mantu atau mertua itu sudah sami. Jadi selamanya itu mertua ya mertua, ya. Walaupun sudah tidak jadi, tidak ada karena apa? Ya karena sebab apa? Entah cerai atau salah satunya meninggal, ya tetap orang tua selamanya orang tua tidak boleh dinikah. Jadi orang yang tidak boleh dinikah, intinya orang yang tidak boleh dinikah selamanya, itu namanya muhrim. Selamanya. Meskipun bisa sama anaknya. Orang yang tidak boleh dinikah selamanya itu termasuk tadi nasab. Terus apa? Sebab satu susu. Sebab hubungan mertua. Mertua itu selamanya nggak boleh dinikah. Ya. Ya, walaupun nggak ada mantan mertua. Kalau mantan istri ada. Ya. Mantan istri ada. Mantan mertua nggak ada. Walaupun ibunya ibu tiri. Ibu tiri. Begitu bapaknya nikah dengan orang lain, itu sudah gak boleh sudah, muhrim sudah. Walaupun cerai, saya nikah dengan istri saya yang sekarang itu, sampun, contoh saja. Begitu saya akdu nikah dan sah nikahnya, anak saya sudah muhrim ke ibunya, salaman sudah boleh, wudunya nggak batal, ibu tiri. Kalau anak tiri, saya nikah dengan istri saya, ya. Sudah jadi, tapi belum saya kumpuli istri saya. Kok lihat anaknya, cantikan anaknya. Maka begitu akan nikah, belum jadi muhrim ini. Begitu saya kumpul, artinya hubungan suami istri dengan istri saya, maka anak tiri saya itu muhrim dengan saya. Selama belum digauli istrinya, anak tirinya belum. Iya. Jadi kalau sampai nikah dengan wanita sudah punya anak perempuan, ya. Begitu nikah dengan ibunya sudah jadi, tapi belum dikumpuli, entah sebulan, entah berapa bulan belum dikumpuli. Lama-lama anaknya datang dari Kalimantan, kok cantikan lagi ya. Nah, ibunya dicerai, ambil anaknya. Boleh menurut syariat, tapi menurut ibunya boleh apa enggak? Ya kira-kira boleh ya. Ya, ya nggak boleh kalau menurut ibunya kan nggak boleh. Kalau syariat boleh. Kalau ibunya, ya nggak kata ini ya. Wong aku dikuati milih anakku. Ya nggak gitu. Jadi begitu. Jadi kalau kalau bapak ya yang kawin lagi ya, begitu perempuan itu dikawin bapak sampean, begitu akdu nikah sah, sampean langsung mahrum ke ibu itu. Ibu tiri. Tapi kalau bapak ya kawin lagi dan yang dikawin itu punya anak perempuan, begitu bapak nikah dengan ibunya, itu tidak serta-merta menjadikan muhrim anak perempuannya. Bisa jadi muhrim kalau memang bapak ini sudah berhubungan suami istri dengan ibunya. Begitu. Kalau belum hubungan suami istri, belum menjadikan anaknya ini muhrim. Jadi seperti tadi itu, sama belum hubungan suami istri plus, ibunya dibuat mengambil anaknya boleh karena bukan muhrim. Tapi kalau sudah hubungan suami istri, kok dibuat atau meninggal, nggak boleh sudah. Pindah ke anaknya nggak boleh, ini muhrim. Itu ya. Jadi mertua tadi juga begitu. Ya. Mertua, betul lah mertua tadi, betul. Mertua ya akdu nikah ya sudah di mertua wis, ya. Iya pancet, walaupun sudah pegatan. Sudah nggak batalkan wudu, nggak sama ndelok ya nggak apa-apa, salaman nggak apa-apa. Ya. Maksudnya, iya. Ya. Jadi itu muhrim. Tapi orang yang tidak boleh dinikah selamanya itu muhrim. Ada orang itu yang tidak boleh dinikah tidak selamanya. Apa contohnya? Sampean kawin dengan istri sampean, itu orang lain sudah. Mbak Yu atau adiknya itu juga orang lain, bukan muhrim. Tapi gak boleh dinikah.
Kan nggak boleh nikah sampean. Sampean nggak boleh nikah dengan bojo istri sampean dengan Mbak Yunya juga, adiknya juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi nggak bolehnya itu tidak selamanya. Selama sampean masih jadi dengan istri sampean. Lula istri sampean sudah nggak jadi, sampean pegat, ya. Atau naudzubillah meninggal. Boleh pindah adiknya atau Mbak Yunya, namanya Karangwulu. Loh itu boleh. Bolehnya boleh. Tapi mertua oleh apa enggak, itu tergantung. Jadi sampean kawin dengan seorang istri, ya sudah punya adik atau punya Mbak Yu, punya bebek, punya bebek. Mbak Yu, adik bebeknya istri, itu nggak boleh dikawin sampean selama sampean masih jadi dengan istri sampean. Kalau istri sampean sudah tidak, sampean sudah tidak jadi dengan istri sampean, dicerai, ya sudah boleh pindah nang adik ini, pindah nang Mbak Yu ini, pindah nang bebek ini boleh. Itu apa, agama menyatakan begitu. Tapi keluarga mertua yo nggak mungkin oleh wong adiknya dipegat atau tinggalin nang ibune, ya nggak boleh. Nyaman. Ya. Nah kalau apa, kalau meninggal biasanya itu kalau memang kelakuannya baik biasanya diganti adiknya, itu biasanya begitu, ya. Nah, boleh kalau begitu, nggak apa-apa. Jadi lolek begitu maka itu bukan dikatakan muhrim, karena tidak boleh nikahnya itu bukan karena selamanya tapi karena mengumpulkan. Jadi sampean nggak boleh nikah dengan saudaranya istri sampean, itu mengumpulkannya ya nggak boleh, gitu loh ya. Sampean nih yo nikah ambek bojo sampean, yo adikne pisan, itu nggak boleh. Lek dewe-dewe boleh, mari adikne ngali nang bojone, dipegat dhisik. Oleh agama, tapi moro tuwa ya wis takono dhewe ngono ya. Ya boleh apa enggak kira-kira? Ya rundingane utawa biasa-biasa. Begitu. Jadi begitu. Jadi nikah itu, muhrim itu orang yang tidak boleh dinikah selamanya. Ya sudah. Moro tuwa ya selamanya moro tuwa, enggak ada bekas moro tuwa itu enggak ada. Ya selamanya moro tuwa. Ya enggak boleh ya. Walaupun pegatan ambek anak, rupanya mertua si enom, dipek bisa, nggak boleh ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Ya. Itu namanya muhrim. Sekali lagi, muhrim itu orang yang tidak atau haram dinikah selamanya. Kalau saudaranya istri, baik mbak atau adik atau bibinya istri, itu juga nggak boleh dinikah, tapi tidak selamanya. Kapan tidak bolehnya dinikah? Selama sampean masih jadi dengan istrinya, istri sampean nggak boleh juga nikah dengan adiknya, nikah atau nikah dengan Mbak Yunya, atau nikah dengan bibinya. Tapi kalau sudah tidak, itu pernikahannya sudah hilang gara-gara mati atau dicerai, ya boleh. Ya, kalau milih boleh. Ya. Makanya ada istilah Karangwulu itu kan boleh. Lek dirangkep nggak oleh, ngerangkepi lho sing gak oleh. Bojo sampean dinikah, bebek ini kok ayu pisan, nggak boleh dirangkep. Kan bebek kan koyo ado. Bebek kan saudaranya emak atau saudaranya bapak. Kan gitu. Ya, nggak boleh dirangkep itu ya. Itu termasuk bukan muhrim. Sekali lagi, muhrim itu orang yang haram dinikah selamanya. Berarti ada orang yang haram dinikah tidak selamanya. Ada. Ya tadi itu contohnya. Begitu loh ya. Begitu. Ya. Wonten oleh?